Ada sebuah masa di mana rumah bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah pelukan yang tak pernah berakhir. Di bawah langit Galilea yang tenang, seorang ayah memandang ladangnya. Ia melihat masa depan dalam diri kedua anaknya, si sulung, yang tangannya kasar oleh pengabdian, dan si bungsu yang matanya selalu mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Bagi sang ayah, kebahagiaan adalah melihat mereka duduk di meja yang sama. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang berkecamuk di hati si bungsu. Sebuah bisikan yang mengatakan bahwa dunia di luar sana lebih berkilau daripada cinta ayahnya sendiri. Sebuah ilusi yang kelak akan menghancurkan segalanya. Lalu datanglah hari itu, hari di mana kesunyian rumah pecah oleh tuntutan yang egois. Ayah, berikan bagianku sekarang. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Meminta warisan selagi ayah masih hidup adalah cara halus untuk mengatakan, Ayah, bagiku kau sudah mati. Aku hanya butuh hartamu, bukan kehadiranmu. bayangkan tangan tua itu, tangan yang dulu menimang. Si bungsu saat bayi, kini harus menghitung koin-koin emas untuk membiayai kepergian anaknya sendiri. Tanpa sepatah kata makian, sang ayah melepaskannya. Ia tahu, cinta tidak bisa dipaksakan dalam sangkar emas. Si bungsu pergi dengan tawa kemenangan, tanpa menoleh sedikit pun ke arah pintu yang tetap terbuka, dan ke arah sosok ayah yang terpaku dalam duka. Dunia menyambutnya dengan sorak-sorai. Di negeri yang asing, emasnya berbicara lebih keras daripada jiwanya. Ia dikelilingi oleh tawa yang dibeli, cinta yang disewa, dan janji-janji yang seumur dengan sisa uang di kantungnya. Ia merasa bebas. Ia merasa telah menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Namun, dunia adalah kekasih yang kejam. Ia mencintaimu saat kau berlimpah, dan meludahimu saat kau kering. Satu persatu, koin itu lenyap. Dan bersama hilangnya emas itu, lenyap pula wajah-wajah yang dulu memujanya. Pesta berakhir, lampu-lampu padam, dan si bungsu terbangun di trotoar yang dingin, menyadari bahwa ia hanyalah seorang asing yang kini tak punya siapa-siapa. Bencana kelaparan mencengkeram negeri itu, seolah-olah alam pun ikut menghukum keangkuhannya. Sang pangeran kini menjadi budak penjaga babi. Makhluk yang paling ia benci kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Perutnya melilit perih, hingga ampas makanan ternak itu terlihat seperti perjamuan raja baginya. Di titik inilah, saat harga dirinya terkubur di bawah lumpur, ia sadar akan dirinya. Ia teringat akan rumah. Ia teringat pada ayahnya. Ia mulai merangkai kata-kata, bukan untuk meminta posisi, tapi untuk memohon belas kasihan. Aku akan bangkit dan pergi. Aku akan berkata, Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. ia tidak lagi berharap menjadi anak. Ia hanya ingin menjadi debu di lantai rumah bapaknya. Perjalanan pulang adalah jalan yang paling panjang. Setiap langkah dibayangi oleh ketakutan. Apakah ayah akan mengusirku? Namun, kasih tidak pernah tidur. Dari kejauhan, sepasang mata tua yang setiap hari menatap jalan itu melihat siluet yang lusuh. Sang ayah tidak menunggu. Ia tidak duduk di singgasana untuk dihormati. Ia berlari. Seorang tua yang mulia berlari menyongsong kehinaan. Ia memeluk anaknya yang berbau busuk. Sebelum si bungsu sempat menyelesaikan pengakuan dosanya, sang ayah telah memanggil pelayan. Cepat, bawa jubah terbaik, kenakan cincin, berikan kasut. Karena bagi sang ayah, kebenaran hukum kalah
oleh keajaiban kasih, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Cerita ini bukan tentang betapa buruknya kita, tapi tentang betapa besar kasih yang menunggu kita di ujung jalan. Pulanglah, karena Bapa selalu menunggu. Jika cerita ini relevan dengan hidup Anda, atau mungkin dengan orang terdekat Anda, silakan like, katakan amin. Bagikan kepada orang yang Anda cintai, dan subscribe channel ini.